Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ronan Levin, NIM 2024 1010 2096 dari kelas jaringan komputer D. Kali ini saya akan menjelaskan materi soal UAS jaringan komputer praktikum nomor 2. Perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN, dan untuk menghubungkan antar gedung mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu C sama dengan 5, D sama dengan 30. Tidak usah dicantumkan semua minimal 4 device. Dengan jarak yang berbeda-beda juga. Dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 218 meter. 20 klien perusahaan di jarak 10 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Karena itu strategi perusahaan C dan D. Langsung saya buka Discord pakai tracer. Di sini saya sudah membuat topologi. Yang pertama kita harus membuat topologi jaringannya. Yang sudah saya buat di sini ada perusahaan C dan perusahaan D. Perusahaan C di sebelah kiri dan perusahaan D di sebelah kanan. Di sini saya di setiap perusahaan itu mengambil minimal 4 PC. Di perusahaan C 4 PC dan di perusahaan D 4 PC juga. Dan ada di setiap perusahaan memiliki 2 switch. Perusahaan C mempunyai 2 switch dan perusahaan D mempunyai 2 switch. Setiap switch ini berisi 2 PC, masing-masing juga 2 PC. Oke, yang pertama dilakukan itu harus membuat PC, IP PC, IP masing-masing dari router dan PC, kemudian dari jaringannya. Oke, di sini langsung saja ke PC, desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini ada IP address, subnet mask, default gateway. Di sini sudah tertulis 192.168.90 dan .4, di mana IP address ini sudah saya tentukan di sini. Subnet masknya itu otomatis 255.255.255 dan .0. Dan default gateway-nya saya membuat 192.168.90.1. Dan di PC sini juga sudah terbuat IP address-nya 192.168.88.2 dan subnet masknya otomatis 255.255.255 dan .0. Lalu default gateway 192.168.88.1. Dan IP address itu harus semuanya ditaruh di dalam PC. Makanya saya sudah menaruh di semua PC. Nah, di sini juga sudah. Di sini juga sudah. Di sini sudah. Sudah. Dan yang terakhir juga. Lalu menentukan IP address FS internet dari router. Jadi saya di sini menaruh IP address-nya itu 192.168.88.1 dan subnet masknya sudah otomatis. Lalu port statusnya di sini dicentang on, jangan lupa dicentang on. Untuk fast Ethernet 1/0,
Di sini juga sudah saya atur IP address-nya menjadi 192.168.90.1 dan subnet mask-nya 255.255.255 dan titik nol. Lalu port-nya juga di-on, jangan lupa di-on. Sama halnya dengan perusahaan D, kita config, lalu ke Fast Ethernet 0/0. Di sini juga sudah saya taruh IP address-nya, yaitu 192.168.92.1. Nah, ini tuh diambil dari sini, dari 192.168.92.0. Sama dengan subnet mask-nya, jangan lupa port-nya juga di-on. Lalu ke Fast Ethernet 1/0. Sama halnya dengan yang tadi, IP address-nya juga sudah saya tentukan, diambil dari sini, 192.168.94.1 dan subnet mask-nya otomatis 255.255.255.0. Lalu di port 100 juga jangan lupa diberi centang on. Habis itu menentukan routernya yaitu RIB. Nah, RIB ini cara menentukannya kan saya sudah ditulis di sini. Terdapat 5 network address yang didapat dari 192.168.0, 192.168.90.0, 192.168.90, 192.168.94.0, 192.168.94, 192.168.196. Nah, gimana cara menambahkannya? Di sini ditulis IP yang mau dimasukkan lalu dipencet add. Sama halnya untuk perusahaan D, itu kita menentukan RIP-nya dengan menambahkan network address yang sama dari sebelumnya, 192.168 sampai 96. Habis itu menentukan serial. Serialnya yaitu 192.168.96.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan jangan lupa di-on. Sama halnya dengan perusahaan C, serialnya juga harus dimasukkan IP address-nya yaitu 192.168.96.4 dan subnet mask-nya 255. Lalu diklik on. Oke, langsung saja jika kirim pesan. Di sini sukses juga sini successful, di sini juga tertulis successful. Lalu jika di sini sudah menjadi successful. Oke, sekarang menuju nomor 3. Perusahaan E yang terdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara yaitu WAN dan LAN dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 7 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Oke, langsung sini saya sudah membuatnya juga, di mana saya membuat satu router dan 2 switch, di mana masing-masing switch ini mempunyai 2 PC dan sebelah kanan juga mempunyai 2 PC.
Lalu menentukan config dari router. Yang pertama fast Ethernet-nya dulu, saya sudah masukkan yaitu 192.168.76.1 dan subnet mask-nya sama 255.255.255.0 dan jangan lupa port statusnya di-on-kan. Lalu fast Ethernet 1/0 juga dimasukkan 192.168.78.1 dan port statusnya juga on. Lalu menentukan routernya di sini, kita langsung ke CLI saja. Nah, di CLI ini saya menuliskan di sini exit, lalu menentukan IP DHCP pool, yaitu saya memberikan namanya DHCP1. Lalu menuliskan network, menentukan networknya 192.168.760 dan subnet masknya 255.255.255.0. Di enter, lalu default router 192.168.76.1. Setelah itu di enter lagi, DNS server yaitu 8.8.8.8 dan exit. Sebenarnya DHCP1 ini bisa namanya terserah, tapi saya di sini menggunakan DHCP1. Langsung kita lihat PC-nya ke IP configuration. Nah, di IP desktop ini jangan lupa tadi kan ininya static, harus dipencet ke DHCP. Nanti di sini tertulis DHCP request successfully, lalu muncul di sini secara otomatis. Tadinya ini kosong. Kita ke PC 2, ke IP configuration. Nah, di sini juga DHCP-nya. Di sini juga akan muncul otomatis. Lanjut ke PC yang ketiga, ke IP configuration. Jangan lupa di sini DHCP diklik, akan muncul otomatis juga. Dan begitu juga yang PC terakhir. DHCP dipencet dan akan otomatis di sini ditulis DHCP successfully. Oke, langsung saja mencoba untuk mengirim pesan. Nah, di sini ditulis successfully. Dan juga successful. Nah, berarti sukses. Segitu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.